Muridku yang baik. Sedikit lebih keras lagi. Baik, Guru. Lysander, penerus tabib Dewa Guru. Katakan padaku, kau sudah berada di gunung ini bersamaku begitu lama. Apa kau tidak punya perasaan padaku? Celeste and Guru Lysander. Perasaan apa? Guru, kenapa Guru tiba-tiba menendangku? Dasar bocah nakal. Beraninya kau berpikiran begitu tentangku. Kau pantas dipukul. Tapi ini bukan salahmu. Kultivasimu sudah puncak. Tapi gagal terobosan. Kau tak bisa jadi dewa bumi. Wajar saja. Iblis dalam dirimu mengganggumu. Ambil ini. Guru, apa ini? Tendangan tadi tekan iblis dalam tubuhmu. Kegagalanmu karena tak bisa terobosan, karena masih ada ikatan dengan dunia ini. Liontin giok ini ada di lehermu saat kutemukanmu dulu. Ini berkaitan dengan asal-usulmu. Turun dari gunung hari ini. Guru, aku tidak ingin meninggalkanmu. Aku juga tak mau tinggalkanmu. Tapi kau harus selesaikan karmamu untuk melampaui diri jadi dewa. Jika tidak, dalam setahun tubuhmu akan meledak dan mati. Aku rasakan perubahan di dunia. Aku juga akan turun gunung untuk berkelana di dunia dan mencari kebenaran sejati. Dasar bocah, pergilah. Baiklah. Aku pergi. Mencari kebenaran sejati, dia jelas-jelas hanya cari model pria di klub malam. Muridnya sendiri saja sudah mumpuni. Kenapa membuang-buang uang? Sialan kau. Gawat. Aku dalam masalah. Teresa putri keluarga Tang. Teresa, tabib sakti legendaris itu tinggal di tempat seperti ini. Aku tidak yakin. Tapi demi selamatkan kakek, meski peluang 1:1.000.000, aku harus berusaha maksimal. Ini salah Thomas brengsek itu. Demi memaksamu menikah, dia meracuni kakekmu. Saat aku bertemu dengannya, akan kuhabisi dia. Awas. Teresa, kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Bosan hidup, berani hancurkan mobilku. Salahku apa? Maaf sekali, Nona. Aku sungguh tidak sengaja. Berapa harga kaca mobil ini? Akan ku ganti? Ganti. Mobil ini edisi terbatas. Kaca ini harganya minimal 500.000. Bagaimana caramu membayarnya? Berapa? 500.000. Nona, kalau aku bilang akan ganti lain kali, kamu pasti tidak akan setuju kan? Jangan banyak omong, bicara yang jelas. Apa yang akan kamu lakukan soal ini? Nona muda, selama 2 bulan terakhir, kamu pasti sulit tidur di malam hari. Mudah marah di siang hari. Siklus haidmu sudah terlambat kan? Bagaimana kalau begini? Aku akan menyembuhkan penyakitmu dan kita anggap lunas. Bagaimana? Dasar mesum. Rusak mobilku, lecek aku. Kubunuh kau. Ya, kalau aku bilang ini tidak sengaja, apa kamu akan percaya? Kubunuh kau. Hentikan. Zoe, Teresa, dia ambil kesempatan dariku. Dia bahkan meraba-raba aku. Hei, jangan bicara sembarangan. Kau yang menabrakku. Lalu harusnya kau menangkapku dengan benar. Kenapa kau harus memegang dadaku? Aku sudah cukup Zoe. Aku juga melihatnya. Dia benar-benar tidak sengaja. tepat sekali. Biar ku beritahu. Kontrol emosimu. Kalau tidak, amarah terpendam akan rusak kesehatanmu. Saat menstruasi datang, kau akan bermasalah. Zoe. Halo.
Boleh aku bertanya, apa kau dari desa Tabib Sakti? Apa kau tahu di mana Tabib Sakti yang terkenal itu tinggal? Tabib Sakti. Mungkinkah dia sedang membicarakan guruku? Kenapa kau mencarinya? Begini ceritanya. Kakekku disergap dan diracun. Aku ingin meminta Tabib Sakti untuk membantu menyelamatkan kakekku. Begitu rupanya. Oh, dia sudah meninggalkan desa Tabib Sakti. Sepertinya dia tidak bisa membantu. Tapi apa? kau tidak harus mencarinya untuk menyelamatkan orang. Bagaimana kalau begini? Berikan aku tumpangan turun gunung. Aku akan menyelamatkannya untukmu. Kita anggap lunas untuk biaya perbaikan mobilnya. Bagaimana menurutmu? Benarkah? Teresa, jangan percaya padanya. Lihat apa yang dia pakai. Perutku sakit sekali. Zoe, ada apa? Aku sudah tidak menstruasi selama 2 bulan. Hari ini. Aku tidak tahu kenapa. Tiba-tiba saja. Sudah kubilang kan? Kontrol emosimu. Apa yang kau lakukan? Dasar cabul. Bagaimana mungkin? Teresa, perutku tidak sakit lagi. Benarkah? Kau benar-benar mengerti pengobatan. Aku lumayan hebat. Hanya sedikit lebih baik daripada Tabib Sakti yang kau sebutkan itu. Xavier, ayah, Teresa. Teresa, akhirnya kamu kembali. Sudah ketemu tabib sakti itu. Ayah, Tabib sudah pergi. Apa keluarga kita benar-benar akan hancur? Tapi aku membawa orang ini. Nama aku Lysander. Dia ahli. Aku ingin dia periksa kakek. Ngomong-ngomong, dia baru saja menyembuhkan penyakit Zoe. Tidak, bukan dia. Aku sembuh sendiri. Tidak ada hubungannya dengan si mesum ini. Siapa yang kau panggil mesum? Aku yang bikin menstruasimu lancar lagi. Bukannya harusnya kau berterima kasih. Bagus. Thomas pewaris keluarga Jiang. Thomas, apa yang kamu lakukan di sini? Pergi dari sini. Oh, saya. Sudah lama sekali ya, masih saja pemarah. Aku di sini, tentu saja. Kudengar kau undang ahli legendaris untuk selamatkan kakekmu. Sekarang banyak penipu. Aku khawatir kau tertipu. Aku harus periksa. Di mana ahli legendaris itu? Kulihat di mana dia? Lihat saja penampilan orang ini. Sayang, biar ku beritahu. Sepertinya kamu merasa kakekmu tidak mati cukup cepat. Jangan asal bicara. Aku mengundang Lysander dari desa Tabib Sakti. Dia pasti punya cara untuk menyelamatkan kakekmu. Tabib Sakti. Wah, bocah. Biar ku beritahu jika kamu bisa tahu apa penyakit yang dia derita. Aku, Thomas, akan berlutut dan bersujud padamu 3 kali. Baiklah. Itu cuma parasit, Gu. Apa itu alasanmu begitu percaya diri? Teresa, lihat reaksi Thomas. Jangan bilang bajingan ini benar-benar menebaknya dengan tepat. Aku tidak tahu. Aku belum pernah dengar tentang parasit ini sebelumnya. Aku juga tidak yakin. Dr. Lysander, karena bisa mengenali, pasti bisa menyembuhkan, benar? Sembuhkan saja. Dia mau sembuhin pakai apa? Kenyataannya, orang tua ini terinfeksi parasit. Pemakan pikiran, tak ada yang bisa menyembuhkannya. Lysander, apa yang dia katakan itu benar. Parasit pemakan pikiran adalah spesies langka. Tanpa parasit induk sebagai pemicu, tak ada yang bisa menyembuhkannya. Sayang sekali. Kakek, apa yang harus kita lakukan? Apa benar-benar tidak ada cara untuk menyelamatkanmu? Hei, tunggu. Aku belum selesai. Sayangnya itu tidak berlaku bagiku. Kau. Aku akui tadi, aku meremehkanmu. Tak kusangka kau bisa mengenali teknik kuno ini. Tapi, kau tidak bisa mengeluarkan parasit ini, kecuali kau punya parasit induknya. Jika tidak, dewa tertinggi pun tak akan berdaya. Lysander, selamatkan kakekku. Aku bayar berapapun. Bisa ku beri setengah kekayaan keluarga Tang. Aku tak butuh kekayaan. Lepaskan stockingmu dan berikan padaku. Apa-apaan ini? Apa? Teresa, sudah aku bilang dia mesum. Oh, tak percaya padaku. Sifat aslinya mulai kelihatan. Dia sama menjijikannya dengan Thomas. Mereka berdua sama-sama brengsek. Hai.
Lysander, kalau kau memang butuh stocking, bolehkah aku belikan yang baru saja? Tentu tidak boleh. Aku serius. Kalau mau selamatkan kakekmu, lepaskan sekarang. Atau dia tidak akan bisa bertahan lewat jam 12 hari ini. Trisa, jangan percaya dia. Dia orang mesum. Dia cuma mau memanfaatkanmu. Jangan beri pakaian dalammu ke orang lain. Kalau ini tersebar, bagaimana kamu bisa menikah nanti? Ayah, hentikan. Asal bisa selamatkan kakek, aku rela bayar harga apapun. Rela bayar harga apapun? Teresa, kalau kamu menyerah lebih awal, semua ini takkan terjadi. Mimpi saja. Hei, balik badan! Lysander, ambil ini. Selamatkan kakekku. Tolong. Bocah, kalau kau berani menipu putriku, keluarga kami tidak akan pernah melepaskanmu. Jangan khawatir. Stocking ini akan langsung menyembuhkan penyakitnya. Ketemu kau. Wujud agung tak berwujud, suara agung tak terdengar, berdiri tegak tanpa bayangan, metamorfosis melalui reinkarnasi, maju. Nah, ulatku pelenyap hati ini, parasit langka. Sulit dikembangbiakan, butuh energi bumi khusus dan kekuatan yin ekstrem. Sudah tidak ada lagi di dunia ini. Tapi selalu ada jalan. Asalkan aku ciptakan kembali aura induk ulat, anak-anaknya akan keluar sendiri. Teresa, kenapa aku merasa, dia bilang kakimu bau. Jangan bicara sembarangan. Dia sedang menyelamatkan kakek. Selamatkan, Teresa. Bahkan sekarang, kamu masih percaya bocah ini kan? Biar ku beritahu, kalau dia bisa menyelamatkan orang dengan stocking itu, akan ku makan stocking itu di sini juga. Kakek. Ayah, Ya Tuhan, Albert mantan kepala keluarga Tang. Ayah, akhirnya sadar. Luar biasa. Dr. Lysander, saya sungguh berterima kasih. Mulai hari ini, Anda penolong keluarga kami. Terima kasih, Lysander. Ini berkat Anda. Selamatkan kakek saya. Orang mesum tetaplah mesum. Bahkan caranya menyelamatkan orang pun sangat tidak senonoh. bagaimana ini bisa terjadi? Dexter bilang, tak ada yang bisa sembuhkan kutukan ini. Bagaimana orang udik ini bisa melakukannya? Nak, siapa sebenarnya kau ini? Tidak penting siapa aku, dan itu bukan urusanmu. Namun, bukankah kau harus menepati janjimu sekarang? Jangan berani-berani. Lihat saja. Nah, ini baru namanya pukulan telak. Sialan. Beraninya kau mempermalukanku seperti ini? Kalian bodoh. Serang dia. Baik, Tuan. Mari kita lihat siapa yang berani. Nona muda. Baiklah. Teresa, sepertinya kau sudah bulatkan tekad untuk melawanku kan? Tunggu balasanku. Ayo pergi. Baik, sudah kusembuhkan kakekmu. Sekarang kita impas. Aku pergi sekarang. Tunggu sebentar. Oh, Lysander, kau selamatkan nyawaku. Aku belum sempat berterima kasih. Tidak perlu. Menyelamatkanmu cuma bayar biaya perbaikan mobil cucumu. Jadi kau tak perlu lakukan itu. Dia tak bisa wakili aku. Kau selamatkan nyawaku. Aku harus berterima kasih. Haruskah? Tentu saja.
Aku orang yang menepati janji. Aku telah memutuskan untuk memberimu harta paling berharga di keluargaku. Baiklah, cepatlah. Aku sedang agak terburu-buru. Jangan khawatir, ini tidak akan lama. Teresa. Ayak, Lysander ikut buat akta nikah kalian. Apa? Kakek, apa yang kakek bicarakan? Benar. Pernikahan itu serius. Tak bisa terburu-buru. Benar, Tuan Xavier. Dia orang aneh. Bagaimana kakek biarkan Teresa nikah dengannya? Diam. Apa aku masih kepala keluarga, Tang? Aku baru sembuhkanmu. Sekarang kau mau aku nikahi cucumu. Ini caramu berterima kasih. Hei, kau. Jangan bilang begitu, Lysander. Lihat cucuku ini. Apa dia tidak cantik? Biasa saja. Apa bentuk tubuhnya tidak bagus? Lumayanlah. Apa kakinya tidak cukup jenjang? Kakinya memang jenjang, tapi kau tidak bisa memaksakan perjodohan seperti ini. Aku ini masih pria suci. Tahu? Jangan bermimpi dengan penampilan dan status Teresa. Dia harusnya menikah dengan pahlawan di bawah dewa perang. Mana mungkin mau dengan orang aneh sepertimu? Dewa perang. Dia yang aneh. Oke, saat di gunung, aku obati penyakitnya. Tapi dia laba-laba aku. Hei, dia goda aku. Untung aku cerdik. Dan berhasil lolos dari cengkramannya. Sudahlah, jangan membual. Membual. Ayah, Pernikahan seharusnya antar keluarga setara. Status yang setara. Lysander tabib yang luar biasa. Latar belakang mereka terlalu berbeda. Mereka bahkan tidak saling kenal. Benar, kakek. Aku ingin menentukan pernikahanku sendiri. Aku tidak mau menikah dengannya. kau meremehkanku. Ya, biar ku beritahu sesuatu. Aku terlahir dengan bakat dewa. Aku hampir mencapai keabadian. Untuk bisa terikat pernikahan denganku, butuh persetujuan langit dan berkah ilahi. Kalau tidak, keluargamu mungkin tidak akan sanggup menanggung karmanya. Kau cuma bisa bicara besar. Kenapa tidak bilang saja kalau menikahimu butuh ritual adat? Mempelai wanita Teresa, mempelai pria Lysander. Naga dan Phoenix telah hadir. Berkah ilahi. Lysander, kau dan cucuku benar-benar pasangan serasi dari langit. Astaga, kontrak pernikahan tahu juga muncul. Aku masih punya karma belum selesai. Mana ada waktu buat itu? Mungkinkah karmaku ada hubungan dengan keluarga Tang? Cepat. Buruan, ambil akta nikahnya. Kalian berdua pergi buat akta nikah sekarang juga. Kakek, aku tidak mau pergi. Ayah, Kakek, jaga diri, kakek. Aku tak akan lama lagi. Aku ingin lihat cucuku menikah. kakek. Aku akan pergi. Aku akan pergi. Oke. Baru saja turun gunung, malah sudah dapat akta nikah duluan. Guru, aku sudah beri kesempatan, tapi kau tidak menghargainya. Kesucianku selama 20 tahun akan direbut oleh orang lain. Tapi aku memang terlihat cukup tampan. Aku buat akta nikah ini bersamamu karena kakek baru sembuh. Aku takut. Ya, aku mengerti. Kau bilang ini pernikahan pura-pura. Kau masih pikirkan itu. Perang, asal kau tak menyesal. Aku tidak masalah. Hei, siapa yang bilang kau boleh berbaring? Bangun. Apa yang kau lakukan? Kau tidak sedang mencoba meniduriku, kan? Apa yang kau pikirkan? Dasar mesum. Mulai sekarang, kau tidur di lantai. Aku di kasur. Apa? Kau menyuruhku, seorang dewa agung di dunia, tidur di lantai. Mau tinggal atau tidak? Terserah kau. Tidak mau tinggal, pergi saja. Aku akan tinggal. Tinggal apanya? Aku pasti tidak akan tidur di lantai.
Kenapa tiba-tiba aku merasa sangat panas? Aku telah diberi obat. Ayo, Lysander. Izinkan aku bersulang untukmu. Tos, begini ya. Minum sedikit di malam hari akan membantumu tidur nyenyak. Kakek, anggur ini lumayan enak. Makanlah. Ayo makan. Orang tua ini merencanakan sesuatu yang buruk. Tidak mungkin. Aku harus mengeluarkan efek anggur obat ini. Apa aku tadi terlalu kasar? Haruskah aku menyuruhnya kembali ke kamar? Gawat. Aku tidak menyukainya. Hanya saja kakek baru saja sembuh. Aku tidak bisa membiarkannya marah dan merusak kesehatannya. Dia sedang berkultivasi dalam posisi itu. Mungkinkah dia tidak membohongiku? Dia benar-benar seorang kultivator. Kenapa tidak mau keluar? Dorong lebih keras. Mustahil. Mungkinkah dia? Teresa, Lysander lumayan tampan. Dia terlihat ceria. Aku tahu dari sekali lirik. Dia mesum tersembunyi di lubuk hatinya. Ali dan tak pernah puas. Kamu harus berhati-hati. Zoe, kamu berlebihan. Lysander, sedikit jauh dari pahlawan impianku. Tapi, dia sebenarnya orang yang baik. Lagi pula dia menyelamatkan kakek. Menikah dengannya daripada si brengsek Thomas. Masih tak percaya padaku? Begini saja, aku punya rencana. Mungkinkah Zoe benar? Jika aku berpakaian sedikit lebih seksi saja, dia tidak akan bisa menahan dirinya. Orang ini, kenapa dia sangat mesum? Hampir keluar. Aku tidak mau dengar. Siapa di sana? Teresa, biar ku jelaskan. Hal ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Kamu percaya padaku. Lysander, aku akan mengebirimu. Ayah, kenapa ayah bersikeras agar Teresa menikah dengan si Lysander itu? Apa hebatnya anak itu? Kamu yang tak mengerti anak itu. Jelas bukan orang biasa. Sangat mungkin kalau keluarga Tang kita yang diuntungkan. Apa kamu serius? Akan ku kebiri kau. Tunggu. Dua anak ini, kenapa mereka berisik sekali selarut ini? Tunggu. Duduk saja. Mereka kan pengantin baru. Wajar lagi semangat. Kenapa ikut campur? Hai. Berhenti. Biar ku jelaskan. Ini yang baru saja ku keluarkan dari tubuhku dengan kekuatanku. Baiklah. Masih saja beralasan. Akan kubunuh kau hari ini. Tunggu sebentar. Jangan pukul wajahku. Dasar mesum, Teresa. Apa yang kalian berdua lakukan? Aku sudah mengejarmu bertahun-tahun. Tapi dalam sekejap, kau malah berhubungan dengan orang udik yang baru kau temui kemarin. Kau tidak lebih dari wanita murahan. Jangan bicara begitu. Bukan salahku kalau aku lebih hebat darimu. Thomas, siapa yang memberimu izin masuk malam-malam? Pergi dari sini. Thomas, apa yang kau lakukan? Berulang kali membuat kekacauan di rumahku. Apa kau pikir aku ini lemah? Akulah hukum di sini. Hari ini, aku beri kalian dua pilihan. Pertama, serahkan semua aset grup Tang kepadaku. Dan kemudian, biarkan cucumu itu merangkak ke tempat tidurku dan memuaskanku. Lalu untuk masalah hari ini, akan kuanggap selesai.
Dalam mimpimu? Baiklah, tak perlu dibicarakan lagi, jadi kau pilih opsi kedua. Oke. Akan kujadikan kediaman keluarga Tang sebagai pemakaman. Drake pemimpin perkumpulan naga hitam. Ayah ketua naga hitam. Drake sudah sampai. Kita harus apa? Naga hitam atau putih? Aku tak peduli. Ku hajar dia sampai jadi cacing. Lysander, kamu tidak mengerti. Drake bukan cuma ketua. Perkumpulan naga hitam punya 1.000 lebih pengikut. Dia juga master bela diri. Bisa lawan 100 orang sendirian. Takut, tapi terlambat. Drake, lumpuhkan bocah ini. Tepat di hadapannya. Berbuat sesukaku pada Teresa. Tunggu dulu. Cucu menantuku. Aku tahan mereka di sini. Cari kesempatan kabur sama Teresa. Kakek, Dia cuma master bela diri. Kalian setakut itu? Bocah apa katamu? Ku bilang, cuma master bela diri sepertimu. Berani membela seseorang. Kamu pasti bosan hidup. Lysander baru turun dari gunung. Dia tidak tahu betapa mengerikannya master bela diri. Jika dia memancing amarah Drake, kita tamat. Drake, tunggu apa lagi? Cepat lumpuhkan dia. Aku ingin pria ini yang sudah menodai wanitaku. Hancur, berkeping-keping. Jangan khawatir, dalam 3 detik akan kupastikan dia tidak bisa berdiri lagi. Baik, maju. Bocah sombong. Kau mati. Tidak. Mustahil, sialan. Tunggu apa lagi? Serang, bunuh bocah ini. Baik, Tuan. Ini mustahil. Hei, apakah naga hitam masih punya orang lain? Panggil semua ke sini. Lysander sehebat ini. Tadi dia. Lysander di sini bagus sekali. Keluarga Tang terselamatkan. Iya, selamat. Bocah. Dan kalian semua, apa kalian benar-benar berpikir aku sesederhana itu? Thomas, mau apa lagi? Apa yang kuinginkan? Tentu saja mengirim seluruh keluargamu ke neraka. Wah, indah sekali. Kau jagoan kan? Bisa lebih cepat dari peluru. Ini maksudmu tidak sesederhana itu. Apa kau pikir rongsokan ini benar-benar bisa melukaiku? Rongsokan, sialan. Orang kampung, tetaplah orang kampung. Ini AK-47 laser. Paham? Ini bisa meledakkan kepalamu. Apa yang harus kita lakukan, Ayah? Senjatanya banyak sekali. Sehebat apapun Lysander bertarung, dia tetap... Tepat sekali. Benar, lupakan Grandmaster. Bahkan Great Grandmaster datang pun sulit hadapi banyak peluru dengan tangan kosong. Itu benar. Teresa, aku akan memberimu kesempatan. Kemarilah sekarang juga. Jilat sepatuku sampai bersih. Dan aku berjanji padamu untuk melepaskan bocah tengik ini. Kau sudah keterlaluan. Kau binatang. Apa kau tidak takut kena azab? Kau tua bangka, aku akan mempermalukan cucumu. Tepat di depan matamu. Teresa, waktumu 3 detik. Pikir baik-baik. Kau, 3, 2, baiklah aku setuju. Teresa, Ayah, jangan katakan apa-apa lagi. Lysander terlibat karena aku. Lagi pula, dia baru saja menyelamatkan kakek. Aku tidak bisa diam saja melihatnya mati. tolong. Bangunlah. Wanitaku tidak berlutut bahkan pada Tuhan sekalipun. Senjata-senjata yang baru saja kau sebutkan. Aku benar-benar belum pernah melihatnya. Mengapa kau tidak coba tembakan saja?
Apa katamu? Bocah, kau tak takut mati. Seperti kubilang, mereka tak bisa lukai aku. Lysander, Begitu ya? Baiklah. Aku ingin lihat kepalamu lebih keras atau mulutmu lebih keras. Drake, Lakukan. tunggu. Thomas, aku setuju tuntutanmu. Kau juga harus berjanji. Kau harus lepaskan Lysander. Anu aku? Lysander, kau tak perlu bicara lagi. Terima kasih sudah selamatkan kakekku. Tidak, tunggu. Aku tahu nih kau punya banyak cara. Tapi saat ini di luar kemampuan manusia untuk melawannya. Berjanjilah padaku, kau akan pergi dari keluarga Tang. Lagi pula, ayah dan kakekku sudah tua. Mereka tidak bisa hadapi masalah seperti ini lagi. Ada benarnya. Jika kakek ketakutan dan terjadi sesuatu, aku harus mengobatinya lagi dari awal. bocah, hei, Ada pasien di rumah. Dia tak bisa lihat hal-hal berdarah. Semua berani bertarung di luar. Bocah, kau tidak mau kabur, kan? Aku kabur. bocah, apa kau benar-benar berpikir bisa lari lebih cepat dari peluru? Kalau begitu, Drake, kita harus mengabulkan permintaannya. Baiklah, bocah, ikut aku. Tunggu aku. Selamat tinggal, brengsek kecil. Tidak? Apa kau lakukan? Diam? Lysander anak yang baik, tapi terlalu ceroboh. Siapa yang bisa melawan pistol? Wah, Teresa. Harus kuakui, si Udik yang kamu pilih ini punya nyali juga. Tapi nyalinya cuma segitu. Sayang sekali. Setelah malam ini, dia akan jadi mayat. Lysander. Thomas, kalau kau lepaskan Lysander dan Teresa, ku berikan semua harta keluarga kami. Bahkan nyawaku sendiri. Sudah terlambat? Pak Tua, sejak bocah itu menyelamatkanmu dan menghalangi jalanku, dia sudah tamat. Tapi malam ini, kalau aku tidak salah, adalah malam pernikahan mereka, kan? Dalam tradisi kita, itu hampir seperti pemakaman yang meriah. Kalian semua harus merayakannya untuk dia. Drake, cepatlah. Tendang kepala bocah itu ke arahku. Hari ini aku akan menaruh kepalanya tepat di luar jendelaku, agar dia bisa menonton dari barisan depan selagi aku menikmati kesenangan bersama istri tercintanya. Drake, kenapa kau diam di sana? Aku bicara padamu. Cepat, tendang kepala bocah itu padaku sekarang juga. Lysander! Kau? Sudah kubilang kan? Mainan ini tidak mempan padaku. Kau? Sampaikan pesan terakhirmu sekarang. Tidak, tunggu. Lysander, kau tidak bisa membunuhku. Jika kau membunuhku, keluargaku tidak akan melepaskanmu. Apa keluargamu memang sehebat itu? Lysander, jangan gegabah. Keluarga Jiang berkuasa di kota River. Kalau kau bunuh dia hari ini, mereka akan kejar kau sampai ujung dunia. Begitukah? Iya, Lysander. Keluarga Tang, kami kaya raya di kota River. Tapi dibanding keluarga Jiang, kami masih kalah jauh. Jika kau membunuhnya hari ini, kau akan mendatangkan masalah tanpa akhir. Dengar itu, dasar orang kampungan. Selama keluarga Jiang masih ada, kau tidak akan pernah berani.
Apa yang kau lakukan padaku? Bukan apa-apa, cuma trik kecil. Ingat, 7 hari bawa seluruh keluargamu. Kesini minta maaf padaku. Jika tidak, nasibmu akan berakhir seperti anak buahmu di luar. Seluruh meridian di tubuhmu akan putus. Kau akan mati dengan pendarahan dari 7 lubang tubuh. N-nya dari sini. Lysander, tunggu saja pembalasanku. Lysander, kamu tidak apa-apa. Memangnya kenapa? Tapi barusan, kamu benar-benar tidak seharusnya bertindak sembrono. Sekarang keluarga Jiang pasti akan mencarimu. Kamu mengkhawatirkanku. Jangan bilang kalau kamu benar-benar jatuh cinta pada aku. Tentu saja tidak. Aku tidak jatuh cinta padamu. Aku hanya khawatir. Keluarga Tang, kami akan terseret ke dalam masalahmu. Kita suami istri. Hadapi ini bersama. Tapi satu hal tak ku mengerti. Kenapa orang itu terus mengusik keluarga Tang? Itu semua karena pil surgawi. Pil surgawi. Apa itu? Teresa, Lysander sekarang suamimu. Dia berhak tahu. Baiklah. Lysander, ini adalah pil surgawi. Ini adalah terobosan terbaru keluarga Tang kami. Ini bisa menghambat pertumbuhan sel kanker pada pasien. Kalian punya barang seperti ini? Namun pengembangannya belum selesai. Masih belum bisa dipadatkan jadi pil, meski dalam bentuk sekarang. Nilai patennya bisa capai lebih dari 10 miliar. Itu luar biasa. Kenapa kamu makan? Cepat muntahkan, benar? Dasar bocah konyol. Kenapa minum obat kalau tidak sakit? Pil surgawi ini ternyata tidak seberapa. Itu omong kosong. Pil Dewa Lambang, puncak kerja keras keluarga Tang. Turun-temurun. Setiap bahannya langka dan tak ternilai. Tak hanya itu, untuk sempurnakan keseimbangan formula. Keluarga kami investasi. Hampir 10 miliar untuk riset. Beraninya bilang ini biasa saja. Hanya sekali cicip. 5 gram ginseng liar berusia 100 tahun. 2 ons teratai salju legendaris. 6 tetes esensi dendrobium, komponen terakhir yang krusial. Harusnya biji bodi rembulan. Pakai 3 biji kan? Bagaimana? Bagaimana mungkin kamu tahu itu? Jangan-jangan kamu sudah lihat formula rahasia kami. Aku simpulkan dari rasanya. Siapa yang mau mencuri formulamu? Masih tidak percaya? Terserah kalian. Mau tidur? Oh iya. Formulamu ada cacatnya. Ginseng dan teratai salju. Sifatnya bertolak belakang. Makanya tak bisa jadi pil. Ganti teratai salju dengan bijinya yang sifatnya mendinginkan yin. Yang akan selaras alami. Masalah selesai. Benarkah? Setiap perkataanku benar. Lysander, jika kata-katamu benar, kau telah membantu keluarga Tang kami besar-besaran. Tapi meski berhasil jadi pil, bagi yang meminumnya hanya perpanjang umur maksimal 2 hari. Ini formula yang sudah diperbaiki. Cobalah, ikuti yang ini. Selama pasien masih bernapas, mereka akan sembuh total setelah meminumnya. Benar. Coba kulihat. Biar kulihat. Tapi, aku nggak ngerti sama sekali. Teresa, coba kamu lihat. Ini. Ayah, kakek, kulihat, nggak paham. Tapi, Lysander, bukannya berlebihan? Bagaimana kamu jamin? Siapapun yang masih bernapas, bisa diselamatkan. Kamu bakal tahu setelah mencobanya. Aku capek banget. Kalian juga harus istirahat. Aku mau tidur dulu. Ini nggak bisa dibiarkan. Teresa, kakek tanya kamu di malam pernikahan kalian. Apa kamu benar-benar membiarkan cucu mantuku tidur di ruang tamu? Tentu saja enggak. Lysander, aku nggak bakal biarin kamu tidur di sini. Ayo, kita tidur. Gak mau. Aku juga punya harga diri loh. Lebih baik di sofa daripada di lantai. Ngomong apa sih? Mana mungkin aku biarin kamu tidur di lantai? Kita tidur di ranjang yang sama dong. Kamu sendiri yang bilang ya.
Sebaiknya kamu lembut padaku malam ini. Ini pertama kalinya bagiku. Biar ku beritahu ya, aku memiliki tubuh yang murni. Dengan kultivasi bertahun-tahun. Semalam bersamaku akan kebal dari semua penyakit. Jauh lebih baik dari eliksir langit itu. Pikirkan, kamu benar-benar beruntung. Apa yang kamu bayangkan? Siapa bilang mau tidur denganmu? Bangun sekarang. Bayangkan apa? Lihat garis ini. Jangan melewatinya. Kalau kamu berani lewat, akan kupotong aset berhargamu itu. Baiklah, kalau kamu sehebat itu. Kalau kamu sehebat itu, jangan berani ke sini. Dasar mesum tidak tahu malu. Dokter, apa masih ada harapan bagiku? Anak muda, kondisimu cukup sulit untuk diobati. Tuan muda! Tuan muda! Dokter, katakan pada kami, penyakit apa yang diderita Tuan muda kami? Di belakang, dia ambil dalam, luar, dan campuran. Kasus langka. Tanpa pengobatan, BAB akan sangat sulit. Kamu bilang aku sakit apa? Kamu ambeien, anak muda. Cuma itu saja. Cuma itu. Sialan kamu. Lysander, si kampungan itu, dia mempermainkanku. Sini kalian. Tuan muda! Dia mengerti! Lysander. Teresa. Kali ini, akan kupastikan kalian berdua mati. Ya ampun, guruku memang benar. Dunia luar gunung ini sangat ramai. Layak ikut permainan duniawi ini untuk selesaikan ikatan karmaku. Dasar mesum tak tahu malu. Tutup matamu. Cucu menantuku. Ayo, duduklah. Teresa sudah berangkat kerja. Aku buatkan ini khusus untukmu. Bubur ginjal babi dan tiram. Pulihkan staminamu. Cucumu itu menjagaku seolah-olah aku ini pencuri. Memangnya, apa yang perlu kupulihkan? Sudahlah, jangan murung. Masih pagi, sudah banyak menghela napas. Apa yang perlu ditakuti dari keluarga Jiang? Benar sekali. Kalau tidak ada jalan lain, aku akan meracuni seluruh keluarga Jiang. Bagaimana menurutmu? Menantuku sayang, situasinya lebih rumit dari itu. Lupakan saja, kau tak akan mengerti. Fokus jaga keselamatan Teresa. Kau benar. Cucu menantuku. Setelah selesai makan, bagaimana kalau kau pergi ke perusahaan juga? Jadi, pengawal pribadi Teresa. Bagaimana? Pak Tua, aku curiga kau punya niat terselubung. Bayarmu 100.000 sebulan. Kau pikir aku butuh uangmu? 1 juta. Setuju. Penglihatanku terhadap bakat tetap tajam. Aku masih bisa mengenali bakat sejati. Cucu menantu yang luar biasa. Ayah. Ayah menjodohkan Teresa dengan pemuda ini dengan semangat. Apa ayah yakin dia bisa lindungi keluarga Tang kita? Ikan koi, Mas bukan penghuni kolam dangkal. Ia akan naik menjadi naga di tengah badai. Apakah kita bisa menumpang nasib pada naga emas seperti Lysander? Semuanya tergantung pada keberuntungan Teresa.
Berhenti di situ. Pemulung. Kamu tahu sedang di mana sekarang. Beraninya kamu main masuk saja. Aku? Pemulung? Aku? Asal kamu tahu saja, sebenarnya aku adalah suaminya Nona Teresa. Ya. Lucu sekali. Siapa yang biarin orang gila ini keluyuran siang-siang? Pergi sana. Kami lagi sibuk. Istrimu Nona Teresa. Istriku Ratu Surga benar. Bukan kau tak percaya? Tanya sendiri pada Teresa. Cukup bicaranya. Kalau kamu tidak pergi sekarang, akan kubuat kamu merangkak keluar dari sini. Teresa, semalam si bajingan Lysander itu tidak macam-macam kan? Kami bahkan tidak tidur bersama semalam. Apa yang bisa terjadi? Aku tak percaya. Dengarkan aku. Hati-hati. Bajingan itu pasti punya niat jahat karena menikahimu. Zoe, yang benar saja. Harus selalu begitu. Zah, tahu? Ada terobosan dalam uji coba eliksir surgawi. Benarkah? Benar. Nona Teresa, kita benar-benar berhasil. Formula Lysander terbukti manjur. Formula Lysander terbukti manjur. Bagaimana dia bisa lakukan itu? Segera mulai uji klinis. Kita perlu melihat khasiat nyatanya. Baik, segera. Teresa, bagaimana bisa kamu menemukan formula baru ini? Ini benar-benar luar biasa. Sebenarnya, ada yang membantuku menyempurnakannya. Ya ampun, di mana kamu menemukan orang sehebat itu? Dan sangat dermawan. Apakah itu pengagum rahasiamu yang lain? Apakah dia tampan? Kamu harus mengenalkannya padaku. Kamu yakin? Apa? Tidak rela berbagi ya? Kamu ingin menyimpannya sendiri. Jangan khawatir. Lysander si brengsek itu sama sekali tak pantas untukmu. Aku bantu merahasiakannya. Janji. Zoe, sebenarnya yang menyempurnakan formula itu adalah Lysander. Apa? Itu tidak mungkin. Teresa, apa kamu ditipu oleh si brengsek itu? Oh, paling banter dia cuma tabib desa. Mana mungkin dia tahu soal riset farmasi? Benar? Nona Teresa, gawat, ada pria di bawah. Ngaku suamimu. Dia berkelahi dengan tim keamanan kita. Apa? Jadi, teman-teman, masih mau lanjut lagi? Jangan sombong dulu, bocah. Tunggu Nona Teresa sampai sini. Dia pasti akan balas dendam. Lysander, apa kamu terluka? Mana mungkin aku terluka? Tapi tim keamananmu di sini mungkin sedang merasa kesakitan. Nora, bawa semua orang ke rumah sakit. Baik, segera. Ayo jalan. Lysander, jujur saja. Apa yang sebenarnya kamu lakukan di perusahaanku? Siapa yang memberimu alamat ini? Bukannya aku ingin berada di sini. Kakekmu yang menyuruhku. Lysander. Apa kamu benar-benar memperbaiki formula itu? Formula? Maksudmu eliksir surgawi? Sejujurnya, eliksir itu tak berguna. Siapa bilang? Formula itu warisan keluarga Tang. Hasil usaha ratusan tahun. Teresa dan aku sudah dedikasikan bertahun-tahun untuk itu. Bagaimana bisa bilang itu tak berguna? Karena Selama bertahun-tahun ini, itu semua hanyalah sebuah penipuan besar. Thomas, apa lagi yang kamu rencanakan? Waktunya beraksi. Lihat saja nanti. Tuan Leo, Nona Van de Tuan Jack, anggota pendiri grup Farmasi Tang. Kenapa kalian memihaknya? Nona Teresa, kami sudah memutuskan untuk menjual paten eliksir langit kepada Tuan Thomas seharga 500 juta. Sekarang, tanda tangani ini. Tolong pahami satu hal. Aku adalah direktur perusahaan ini. Apa hak kalian mengambil keputusan atas namaku? Terus kenapa kalau kau direkturnya, gabungan saham kami?
adalah mayoritas. Ini bukan permintaan. Ini perintah langsung. Tanda tangani sekarang juga. Aku yakin semua orang di sini tahu. Eliksir langit sempurna nilainya minimal 50 miliar. 50 miliar? Teresa, kalau mau salahkan seseorang, salahkan ketidakmampuanmu sendiri. Lagi pula, perusahaanmu sudah bertahun-tahun riset tanpa hasil. Kalau tidak, mana mungkin ketiga eksekutif ini begitu mudah dibujuk bergabung denganku. Jika kau tahu apa yang terbaik untukmu, lakukan hal yang cerdas dan... Berhenti! Suasana pagi rusak oleh suara burung gagak. Sangat mengganggu. Bukankah ini cuma soal formula itu? Sudah kuberikan padamu. Cepat bungkam mereka. Tapi... Cukup! Bocah kurang ajar. Apa itu eliksir langit? Kubis murah di pinggir jalan. Kau cuma berandalan desa yang tahu sedikit trik bela diri. Beraninya kau mengklaim kau memiliki formulanya. Ini benar-benar tidak masuk akal. Dengar ya, Lysander. pilnya sudah berhasil dibuat, tapi tanpa data uji klinis, mengungkapkannya sekarang itu terlalu. Keponakanku tersayang. Kau bilang eliksir sudah jadi, kenapa tak langsung tunjukkan? Bagaimana pendapatmu? Tepat. Jika direktur bisa buat eliksirnya, aku serahkan semua sahamku di Grow tanpa kompensasi. Tapi jika kau gagal menunjukkannya, kau harus turun dari jabatan direktur dan lepaskan kendali atas seluruh grup. Setuju, Pak Tua. Siapa takut? Kualitas premium dari Lysander. Jangan khawatir, taruhan ini pasti kita menang. Baiklah. Zoe, bawakan eliksir langitnya. Cahaya ini. Mungkinkah ini eliksir surgawi? Tapi penelitiannya masih di tahap pembentukan pil. Bagaimana ini terjadi? Setelah eliksir diproduksi massal, Nilainya tak terhitung. Kita bisa... Kalian bilang apa? Dia cuma keluarin pil sembarangan dan kalian langsung percaya. Gimana kita tahu itu manjur? Bagaimana kalau ada yang mati karenanya? Tuan Thomas ada benarnya. Khasiat dari apa yang disebut eliksir ini harus dibuktikan. Tentu saja. Eliksir ini diklaim bisa tekan segala jenis kanker. Khasiatnya sehebat itu. Kenapa harus bingung? Mari kita uji saja. Bawa dia masuk. Teresa, eliksirmu ini katanya bisa menekan pertumbuhan sel kanker, kan? Aku sudah temukan subjek uji yang tepat. Pasien kanker tulang stadium akhir. Ayo lihat. Apakah eliksir surgawimu benar-benar bisa menyembuhkannya? Itu kan influencer anti kanker itu. Pengikutnya lebih dari 10 juta. Aku kenal dia. Kanker tulang adalah jenis yang paling ganas. Sepertinya Tuan Thomas sudah bersiap sepenuhnya. jika eliksir ini gagal, Dengan pengikutnya yang begitu banyak, grup Tang akan hancur. seseorang sudah mulai siaran langsung. Terus rekam. Ambil gambar jelas. Thomas, kau? Apa? Sayang, aku menyiapkan hadiah kecil ini khusus untukmu. Hari ini, di depan seluruh dunia online, aku akan membongkar topeng penipuan grup Tang. Teresa, bagaimana menurutmu mau bertaruh? Tentang apa? Tentang eliksir berharga kita. Mari kita lihat apakah bisa menyembuhkannya. Jika gagal, kamu dan grup Tang akan jadi milikku. Bagaimana? Dan jika berhasil, Mungkin itu bisa menyembuhkannya. Kalau dia sembuh, aku langsung pergi. Lebih dari itu, aku akan berlutut minta maaf padamu. setuju. Jangan. Aku sudah lihat videonya. Sel kankernya sudah menyebar ke seluruh organ vitalnya. Dewa pun tidak akan bisa menyelamatkannya sekarang. Dewa mungkin tidak bisa, tapi aku bisa. Cukup omong kosongnya. Kamu terima taruhannya atau tidak? Baiklah, aku terima taruhannya. Seseorang bawakan eliksirnya. Organ pria itu sudah mati. Dia sudah diambang maut. Eliksir surgawi ini bisa sembuhkan kankernya. Dia tetap mati besok. Kalian semua lihat sendiri. Teresa benar-benar penipu. Dan dia berani mengeklaim itu bisa menyembuhkan kanker apapun. Teresa! Kemari sekarang juga. Berlututlah dan serahkan grup Tang padaku. Thomas! Apa ingatanmu sependek itu?
Apa peringatanku padamu tadi malam? Sudah lupa ya? Bocah kurang ajar. Aku sudah periksa ke dokter. Tidak ada yang salah denganku. Jadi bagaimana kalau kita juga bertaruh sedikit? Kau cuma bual. Benar. Ada satu hal lagi. Minum pil surgawi itu, kau akan lewati hari ke-7. Aku tantang kau minum. Sialan. Apa kau benar-benar menganggapku sebodoh itu? Seperti dugaan, pil yang disebut eliksir ini tidak berguna. Tuan Leo. Sepertinya keputusan kita sudah benar. Teresa, formula ini benar-benar tidak berguna. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tunggu sebentar. Mungkin hanya butuh waktu untuk bereaksi. Aku percaya pada Lysander. Tunggu. Ku jelaskan, Teresa. Organ dalam pria ini sekarat. Bahkan, tulang-tulangnya sudah membusuk total. Bahkan, jika kankernya sembuh, tubuhnya akan hancur besok. Hadapilah. Putaran ini, kau sudah kalah. Jangan khawatir. Serahkan padaku. Tunggu, lihat itu. Sepertinya dia mulai sadar. Sialan. Ini kemenangan yang pasti. Ini menyembuhkan pasien yang sudah tidak ada harapan. Eliksir surgawi ini tak ternilai harganya. Mustahil. Ini tidak mungkin terjadi. Dia jelas-jelas sakit parah. Dia sudah diambang kematian. Baiklah, Teresa. Subjek, ujimu sudah mati. Mau jelaskan apa sekarang? Obat sudah tak lagi mematikan. Grup farmasi Tang hancur. Perusahaan busuk, utamakan untung daripada nyawa. Kalian semua akan masuk penjara. Kita tamat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apalagi yang bisa kita lakukan? Jual semua saham sebelum terlambat. Iya, Lysander, ini salahmu. Eliksirmu tidak berguna. Kau hasut Teresa untuk taruhan ini. Lihat kekacauan yang terjadi sekarang. Zoe, jangan salahkan dia. Semua ini adalah keputusanku sendiri. Sabar. Khasiat eliksir ini sangat kuat. Tubuhnya lemah. Dia dalam keadaan mati suri. Tubuhnya menyerap eliksir. Prinsip hancur untuk pulih kembali. Kau mengerti? Masih saja bicara omong kosong filosofis. Orang itu tidak bernapas. Tunggu saja. Begitu aku mengambil alih keluarga Tang, aku akan perhitungan denganmu. 3, 2, 1. Apa yang terjadi? Aku juga tidak tahu. Aku merasa sembuh. Aku sembuh total. Ini sungguh ajaib. Tadi dia sembuh. Bagaimana mungkin? Bukankah orang sekarat ini sudah mati? Mustahil. Aku melihatmu mati. Kau menjebakku. Aku benar-benar sembuh. Aku belum pernah merasa sekuat ini seumur hidupku. Ternyata obat ajaib itu ada. Kita tak perlu takut kanker lagi. Nona Teresa pesan 100 pil. 1000 pil. Aku juga, dan aku juga, masukkan aku juga. Nona Teresa. Mereka memanggilmu. Jangan khawatir semuanya. Eliksir langit segera diproduksi massal. Harganya terjangkau. Tenang saja. Nona Wendy, apa kau baru saja
menjual semua saham kita. Semuanya tanpa sisa. Keamanan. Seret mereka keluar. Rusak pemandangan. Nona Teresa, lepaskan aku. Kami salah. Tolong beri kami kesempatan lagi. Teresa ingin Paman Leo. Ayahmu dan aku seperti saudara. Kau tak bisa lakukan ini padaku. Lysander, aku tak tahu bagaimana berterima kasih padamu. Jika bukan karenamu, aku benar-benar tak tahu harus berbuat apa. Sudahlah. Kita sudah seperti pasangan lama. Tak perlu berterima kasih. Jika kau bersikeras ingin berterima kasih, bagaimana kalau malam ini? Hentikan. Jadi Thomas, saatnya membayar utangmu. Lysander, jangan berani-berani sombong. Sialan, eliksir ini benar-benar bisa menghidupkan orang kembali. Harus kurebut hari ini. Dan Lysander, tidak. Semua orang di ruangan ini harus mati. Anak buahku, kunci seluruh grup Tang. Jangan biarkan satu orang pun pergi. Baik, Tuan. Thomas, apa kau sudah gila? Teresa, aku juga tidak menyangka. Ternyata eliksir langitmu benar-benar manjur. Kalau begitu, aku ambil eliksir langit ini. Semua orang di sini harus mati hari ini. Cuma segini kemampuanmu. Kau pikir bisa hentikan aku? Dasar bocah. Aku tahu kau pandai bertarung. Jadi aku datang dengan persiapan. Tuan Frost. Tuan Muda Thomas. Inikah bocah yang menghajar Drake? Benar, kenapa? Lysander. Aku sengaja bawa Mahaguru Agung untuk menghadapimu. Ilmu bela dirinya hebat. Lihat berapa lama kau bisa berlagak. Lysander Lori, kalau dia Mahaguru Agung, semua di sini hari ini mungkin tamat. Mahaguru Agung. Sudah kucapai sejak usia 10 tahun. Bocah sombong. Hari ini akan kutunjukkan padamu kenapa kau tidak boleh menghina seorang Mahaguru. Lysander, awas. Bagaimana bocah ini bisa secepat ini? Kau terlalu lambat. Dasar bocah, apa sebenarnya yang kau lakukan? Aku benar-benar tidak mengerti. Kalian orang-orang dari bawah gunung. Sama sekali tidak punya kemampuan. Tapi selalu saja cari masalah. Benar. Tuan Frost. Ini tidak mungkin. Sepertinya kau baru berumur 20-an. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Berisik. Teresa, apa kau lihat itu? Dia benar-benar mengalahkan seorang Mahaguru. Sepertinya kakek benar. Dia benar-benar datang untuk menyelamatkan keluarga Tang kita. Apa yang harus kita lakukan? Aku bahkan belum cukup bersenang-senang. Bagaimana kalau kau bertarung denganku sebentar? Tidak. Ini benar-benar mustahil. Bagaimana bisa kau lebih kuat dari Tuan Frost? Katakan saja pada Raja Neraka. Kau tidak bisa membunuhku. Jika kau membunuhku, Tuan Dexter dari Kota Kekaisaran tidak akan melepaskanmu. Dexter dari Kota Kekaisaran? Benar. Saya di sini atas perintah Tuan Dexter untuk mengambil alih grup Tang. Jika dia tahu, dia pasti tidak akan melepaskanmu. Ini gawat. Keluarga Zuo adalah salah satu dari 3 keluarga besar. Kekuatan mereka mencakup seluruh negeri naga. Mereka bahkan punya 10 pelindung besar. Jika keluarga Zuo mengincar eliksir surgawi, aku takut keluarga Tang kita tidak akan punya kesempatan. Takut? Kalau begitu serahkan saja eliksir surgawi itu. Jika tidak, saat Tuan Dexter tiba bersama anak buahnya, kalian semua akan mati satu persatu. Aku tidak peduli siapa itu Tuan Dexter. Karena aku dan Teresa sudah menikah. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya.
Kau sombong sekali, bocah. Aku akui kau lebih baik dariku. Tapi sekuat apapun dirimu, bisakah kau mengalahkan keluarga Lin saat itu? Keluarga Lin? Saat kutemukanmu, setelah turun gunung bertahun lalu, kau bawa plakat giok ini. Makanya, ku beri nama Lysander. Kali ini saat kamu turun gunung, jika takdir mengizinkan, kamu seharusnya bisa mencari tahu tentang asal-usulmu. Sejak turun gunung, sudah ku cari di semua catatan kuno di keluarga Tang. Tak ada keluarga terpandang bermarga Lin. Keluarga Lin yang dia sebutkan berkaitan dengan masa laluku. Takut sekarang ya, bocah? Aku adalah salah satu murid keluarga Zuo. Kalau minta maaf sekarang, mungkin bisa meminta Tuan Muda Dexter untuk berbelas kasih dan membiarkan mayatmu tetap utuh. Astaga! Beritahu aku semua yang kamu tahu tentang keluarga Lin. Atau kalau tidak, kamu mati. Kamu sudah tahu dia. Orangnya keluarga Zuo. Kenapa kamu masih memukulinya? Apa kamu ingin kami semua ikut mati bersamamu? Ih, habis sudah. Semuanya berakhir. Lysander dan Teresa suami istri. Keluarga Zuo takkan lepaskan keluarga Tang. Benar. Teresa, saat dia bertindak gegabah kali ini. Dan jika ini berlanjut, keluarga Zuo akan balas dendam. Kita bawa kakek dan lari. Zoe, Lysander adalah suamiku. Apapun yang terjadi, aku akan tetap bersamanya. Lysander, tenanglah. Jika kamu membunuhnya, tidak akan ada jalan kembali. Teresa, sudah aku bilang, aku tak takut keluarga Zuo. Bicara sekarang, orang tidak akan pernah bisa bicara lagi. Tidak takut pada keluarga Zuo. Tak kusangka di kota Cloud ada orang seberani kamu. Tidak takut dengan keluarga Zuo. Tak kusangka di kota Cloud kecil ini ada orang seberani kamu. Tuan Muda Dexter, saya telah gagal dalam tugas saya. Tolong hukum saya. Aku tidak butuh sampah tak berguna. Astaga! Ada orang terbunuh. Lari! Cepat lari! Pergi dari sini! Jadikah orangnya yang selama ini melawanku? Benar. Tuan Muda Dexter. Si Yudik ini mengandalkan ilmu bela dirinya. Dia terus melindungi keluarga Tang. Menarik. Tuan Muda Dexter, saya Teresa. Selama Anda tidak menyakiti Lysander. Mengenai eliksir surgawi, kurasa kita bisa bernegosiasi. Nona Teresa cukup bersedia berkompromi. Namun, jika aku membunuh kalian semua, bukankah eliksir surgawi itu akan tetap jadi milikku? Apa? Teresa, berbicara logika itu percuma. Biar aku yang urus. Kau punya nyali juga. Lysander, kalau kau bunuh diri sekarang untuk tebus dosa, aku akan lepaskan yang lain. Anak buahmu sebut keluarga Lin. Apakah ada hubungannya dengan tablet giok ini? Bagus. Ternyata ada keturunan keluarga Lin di sini. Anak buahku. Patahkan tangan dan kakinya, bawa dia kembali ke keluarga Zuo. Jangan. Dua orang ini pengawal pribadi Tuan Muda Dexter. Mereka ahli bela diri tingkat tinggi. Bocah tengik. Mati kau. Jangan. Teresa, Lysander, kau terseret gara-gara aku. Aku tak akan biarkan kau mati. Tuan Muda Dexter, asalkan Anda tidak menyakiti Lysander, soal paten eliksir surgawi itu akan kuberikan padamu secara gratis. Teresa, kau... Kau tak bisa bernegosiasi denganku. Aku mau eliksir surgawi itu, nyawa Lysander. Juga kuinginkan... Dexter, jangan sentuh Lysander. Aku akan suruh staf lab hancurkan semua datanya sekarang. Bahkan mati pun, aku tak akan biarkan keinginanmu tercapai. Teresa, sudah cukup.
Dexter, kan? Ini urusan antara keluarga Zuo. Dan aku tak ada hubungannya dengan orang lain. Baiklah. Teresa ini wanitamu, kan? Kalau begitu begini saja, aku kasih kau kesempatan patahkan tangan kakimu sendiri sekarang. Ikutlah denganku ke keluarga Zuo. Tidak akan menyentuhnya. Aku juga akan memberimu kesempatan. Katakan apa yang terjadi saat itu. Dan ku biar jasadmu utuh. Kau cari mati. Serang dia. Kau lukai 3 orang keluargaku berturut-turut, Lysander. Pertama kali aku lihat seseorang seberani kamu. Kau tak takut mati. Jangan bilang kau juga ingin menyusul mereka. Ini pertama kalinya aku bertemu penjahat dengan durasi tampil sesingkat ini. Apa yang kau lakukan? Jadi kau menolak bicara. Kalau begitu aku akan tanya mayatmu saja nanti. Kau berani membunuhku. Keluarga Zuo tidak akan melepaskanmu. Pertama Trisa berandal itu benar. Membunuh Dexter. Apa yang harus kita lakukan? Keluarga Zuo tidak akan pernah melepaskannya. Zoe, jangan panik. Kita harus percaya pada Lysander. Syukurlah Lysander baik-baik saja. Kalau tidak, aku... Jurus rahasia. Teknik pencerahan jiwa. Berhenti! Berhenti di sana! Jangan lari! Berhenti! Ayo pergi! Lari terus. Kenapa kau berhenti? Blake! Kau telah membantai seluruh keluargaku. Apa kau tidak takut pembalasan langit? Aku hanya selangkah lagi dari alam inat untuk menerobos. Aku harus punya pusaka rahasia keluarga Lin. Salahkan keluarga Lin yang terlalu lemah. Kalian layak dimusnahkan keluargaku. Ini keterlaluan. Aku lawan sampai mati. Tangkap dia dan putranya. Saka rahasia keluarga Lin akan menjadi milikku. Serang mereka. Luther, au! Ibu? 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 Lysander, lupakan semua ini. Pergilah jadi orang biasa. Tetaplah hidup. Ayah! Ibu! Bunuh mereka. Baiklah. Hebat sekali keluarga Zuo ini. Lysander, aku salah. Aku mohon padamu. Jangan bunuh aku. Aku akan melayanimu seumur hidupku. Tolong, jangan bunuh aku. Aku tidak akan membunuhmu. Bawa jasad Dexter kembali ke keluarga Zuo. Katakan pada mereka hutang dari 20 tahun yang lalu. Aku, Lysander, selesaikan sendiri. Baik, dimengerti. Cepat. Terima kasih, Lysander.
Mereka membunuh orang tuaku, menghabisi klanku, dan mencuri harta karun rahasia keluarga Lin. Ini hutang darah. Aku, Lin Feng, akan menuntut balas. Naga emas berkeliaran di langit. Karma mulai menampakkan dirinya. Gurung menyuruhku turun gunung, khusus untukku. Ungkap asal-usulku, selesaikan karmaku, dan naik ke keabadian. Lin Feng, apa yang sedang terjadi? Tamat, Teresa. Keluarga Zuo sangat berkuasa. Mungkinkah karena dia mau membunuh keluarga Zuo dengan murka langit? Lin Feng, kita harus lari. Teresa, ini adalah kesengsaraan surgawiku. Tidak ada jalan untuk menghindarinya. Lagi pula tidak perlu lari. Dengan satu pedang, aku akan menebas naga emas itu dan menapaki jalan keabadian sendirian. Hari ini, aku, Lin Feng, menebas naga untuk mencapai jalanku. Pertanda langit. Naga emas di langit. Mungkinkah ada dewa yang turun? Arah itu kota River. Mungkinkah dia? Ketua, bicara pria itu. Dia sudah turun gunung. Ayo lihat sendiri. Siapkan pesawat. Segera ke kota River. Baik, laksanakan. Ayah, begitu kakak, dapatkan paten untuk eliksir surgawi. Seluruh pasar medis negeri naga akan kita kendalikan. Saat itu, Istana Crimson pun tak akan berani sentuh kita. Tapi Istana Crimson tetap organisasi resmi negeri naga. Organisasi resmi negeri naga. Kita harus tetap rendah hati. Ini adalah naga emas telah muncul. Fenomena langit seperti ini pasti berarti ada dewa yang turun. Cepat, siapkan upacara penyambutan dewa. Undang dewa itu ke keluarga Zuo. Baik, aku akan pergi. Kabar buruk, gawat. Tuan Muda Dexter, dia sudah mati. Apa? Siapa keparat yang melakukan ini? Itu menantu baru keluarga Tang, Lysander. Ku dengar dia juga penyintas dari keluarga Lin. Apa? Jadi, dia sisa-sisa keluarga Lin dari masa itu, Trent? Ayah, Kumpulkan 10 pelindung agung. Akan kubuat Lysander dan keluarga Tang dikubur bersama kakakmu. Lysander bunuh keluarga Zuo. Harus kita lakukan apa? Kenapa panik? Keluarga Zuo hebat apa? Kenapa kita bunuh mereka? Ayah, keluarga Zuo. Mereka ada di puncak negara naga. Hanya dengan satu jari, mereka bisa remukan kita sampai mati. Apa yang perlu ditakutkan? Keluarga Zuo tiba, kubunuh mereka semua. Dasar berandalan sombong, berhenti membuang. Keluarga Zuo tiba di sini. Kita semua ikut terseret bersamamu. Zoe, jangan bicara begitu. Aku yakin, pasti ada jalan keluarnya. Jalan keluar. satu-satunya pilihanmu sekarang, bunuh diri tebus dosa. Ini akan selamatkanmu dari penderitaan selagi kau masih hidup. Thomas, apa yang kau lakukan di sini lagi? Kedatanganku kali ini untuk menyampaikan pesan dari keluarga Zuo. Seluruh kota River telah dikunci. Sekarang bahkan seekor lalat pun tidak bisa kabur. Ayah, apakah keluarga Zuo bergerak secepat ini? Bocah tengik. Mungkin aku tidak bisa menanganimu, tapi orang lain bisa. Sejujurnya padamu, 10 pelindung agung keluarga Zuo telah berkumpul. Kau dan kalian semua, tunggulah kematian kalian. Apa 10 pelindung agung? Mereka lebih kuat dari Maha Guru Besar. Masing-masing lawan 1000 orang. Tamat,
Kita semua sudah berakhir. Sudah selesai bicaranya. Kalau sudah, pergilah. Kau masih berani bicara lantang, padahal kematian sudah di depan mata. Begini saja, bocah tengik, kirim Teresa ke tempatku untuk melayaniku. Kalau dia baik padaku, mungkin aku akan bicara hal baik tentangmu ke keluarga Zuo dan ampuni nyawamu yang malang itu. Thomas, kau lupa kataku. Menghitung hari, nyawamu akan segera berakhir. Baiklah, Lysander. Jika aku tidak bisa menanganimu, orang lain yang akan melakukannya. Cuci saja lehermu dan tunggulah ajalmu. Apa yang kalian semua khawatirkan? Bukankah keluarga Zuo yang seharusnya khawatir? Saya dari keluarga Zuo. Kekuatan tempur salah satunya. Salah nyiapkan negara kecil. Kamu pikir kamu pemimpin Istana Crimson yang pimpin 3.000 Grandmaster? Kenapa? Mereka 10 pelindung. Kuhancurkan dengan satu tamparan. Mungkin kau tak takut, tapi keluarga Tang kami yang punya lebih dari 1.000 orang. Bisa kau lindungi kami semua. Kamu benar. Aku tidak memikirkannya dengan matang. Teresa ambil ini. Lysander, apa ini? Bawa ini ke cabang divisi Langit Merah di Kota River. Minta mereka lindungi keluarga Tang. Kamu cuma buat pakai barang rosok ini menggerakkan Istana Crimson. Kamu pikir kamu siapa? Aku tak mau buang-buang napas lagi padamu. Aku pergi. Lysander, mau kemana kamu? Aku akan habisi 10 pelindung. Tunggu di rumah. Kurasa bajingan ini cuma omong besar saja. Dia sudah melarikan diri karena ketakutan. Zoe, jangan bicara begitu. Dia mencoba membodohimu dengan token tak berharga ini. Kalau bukan dia yang kumaki, siapa lagi? Token ini terlihat familiar. Tunggu, mungkinkah ini benar-benar perintah Crimson? Kakek yakin ini benar-benar lencana merah. Aku hanya pernah mendengarnya saja. Tapi kelihatannya memang mirip rumor yang ada. Aku juga tidak yakin. Tapi aku percaya Teresa. Kakek akan pergi bersamamu. Teresa, apa Lysander sudah mencuci otaknya? Dia bahkan percaya hal yang sekonyol ini. Lysander memang hebat, tapi kalau bilang dia punya hubungan dengan Istana Merah atau bahkan memerintah mereka. Berhenti, tempat ini tertutup hari ini. Segera pergi. Halo, kami cari kepala cabang Istana Merah di Kota River. Bisa tolong sampaikan. Siapa yang ingin menemuiku? Halo, saya Albert dari keluarga Tang. Keluarga Zuo dari kota kerajaan menyerang kami. Kami kesini untuk... Bicara apa? Tak ada hubungan dengan Istana Merah. Tamu penting akan segera tiba. Pergi sekarang jika sayang nyawa. Ini... Teresa, sudah kubilang tidak akan berhasil. Ayo, pulang saja. Tunggu sebentar lagi. Kami datang untuk meminta bantuan. Aku membawa lencana Istana Merah sebagai bukti. Dari mana kamu mendapatkan benda ini? Gimana ini bisa terjadi? Lysander brengsek itu terlibat dengan organisasi besar Istana Crimson. Kakek, ini beneran lencana Istana Crimson. Lencana Istana Crimson. Cucu menantuku Lysander yang memberikannya. Dia secara khusus berpesan padaku. Memalsukan lencana Istana Crimson itu satu hal, tapi berani bikin kekacauan di cabang kami. Kalian jelas tidak menghargai Istana Crimson. Pengawal. Ini tidak mungkin, Tuan. Tuan, biarkan kami jelaskan. Kita tamat, Teresa. Kita benar-benar hancur karena dia. Mengapa tidak lihat lebih dekat? Mungkin Anda salah lihat. Berani kamu? Tahu siapa aku? Bagaimana tak kenal lencana kami sendiri? Lencana Istana Crimson asli, tak ada potongan giok ini. Apa? Kalian hanyalah keluarga biasa. Dari kota River, berani kalian palsukan lencana Istana Crimson. Nyali kalian besar. Benda ini harus segera dihancurkan. Jika pemimpin melihat ini, aku juga akan terseret.
Aku tak menyangka kalian siap. Sebegini rupa. Kalian susah payah bikin barang palsu ini. Bawakan pedangku. Aku tidak percaya. Ini sedikit pun. Tuan, jangan hancurkan itu. Kakek, lihat situasi kita. Kenapa masih peduli soal itu? Tapi persetan. Setelah aku menghancurkan barang palsu ini, aku akan mengambil nyawa kalian yang tak berharga. Berhenti di situ. Apa yang terjadi? Ketua, Anda sudah datang. Ada beberapa orang buat kekacauan di cabang Istana Crimson. Saya sedang menanganinya. Maaf, saya terlambat. Bikin masalah? Benar, mereka tak hanya memasukkan lencana Crimson, tapi juga menipu di sini. Akan kuhukum mereka. Dasar kau buta. Bahkan lencana Crimson pun kau tidak kena. Ada yang bisa saya bantu. Dari mana Anda mendapatkan lencana Crimson ini? Nyonya, kami dari keluarga Tang di kota River karena salah satu produk keluarga kami. Keluarga Zuo dari kota Imperial. Rencananya akan menyerang kami. Kami datang ke sini untuk meminta bantuan cabang Istana Crimson. Rencana ini, suamiku Lysander yang memberikannya. Suami? Jika Anda tidak bisa membantu, maka kami akan... Berapa banyak orang yang Anda butuhkan? Tentu saja, makin banyak makin baik. Tapi kalau merepotkan... Tidak merepotkan. Kerahkan semua orang dari cabang ini, lindungi keluarga Tang. Panggil semua, ahli Grandmaster Istana Crimson. Kumpulkan di kota River besok. Dimengerti? Aku tak sangka cucu menantuku berpengaruh sebesar itu bagimu. Tuan dia jauh lebih hebat dari yang Anda bayangkan. Bajingan bernama Lysander itu cukup punya pengaruh besar di lingkaranmu. Tadi kamu panggil dia apa? Seorang bajingan. Dia bahkan menyentuh dadaku dengan sengaja waktu itu. Kalau bukan dia bajingan, apa lagi? Zoe. Setelah guru turun gunung, hidupnya seru ya. Ada satu hal lagi yang kutanyakan. Apa hubunganmu dengan Lysander? Coba tebak. Oh iya, ada satu hal lagi. Aku tidak pernah menolong orang secara gratis. Jadi, ada syaratnya. Syarat apa? Silakan katakan. Jadi pelayan pribadiku, 5 tahun. Bersedia. Apa? Kamu ingin Teresa jadi pelayan pribadimu selama 5 tahun? Apa kau ajukan tuntutan itu? Kalau tidak setuju, lupakan saja. Nanti saat waktunya tiba, kalian harus tangani sendiri. Aku tahu Lysander berniat buruk. Dia pasti sudah tahu dari awal. Dan kamu main sama Lysander. Kamu sengaja mempermalukan Teresa. Kalau kamu terus berteriak padaku, aku akan membuatmu melayaniku juga. Kamu? Aku setuju. Tidak mungkin, Teresa. Kamu belum pernah melayani siapapun. Ini semua demi keluarga Tang. Lagi pula, Lysander sudah banyak membantu kita. Aku harus membalas budinya. Baiklah, aku jamin bahwa setiap anggota keluarga Tang... Terima kasih. Wanita yang dipilih guru sepertinya lumayan juga. Bocah Lysander itu malah menyuruh putriku melayani wanita lain. Ini benar-benar keterlaluan. Lysander, si brengsek. Dasar playboy mesum. Tunggu saja, aku akan menangkapnya. Akan kukebiri dia. Lysander, kamu di mana? Kenapa masih belum diangkat? Teresa, kenapa kamu masih peduli padanya? Halo. Lysander, kamu di mana? Aku di lapangan Kitian. Keluarga Zuo akan segera tiba. Kamu harus segera kembali. Aku sudah setuju. Memenuhi syarat Venus, dia akan bawa orang untuk lindungi kita. Jangan khawatir, aku urus. Tunggu, dia berani kasih syarat padamu. Hah? Halo. Teresa. Barang rongsokan. Sinyalnya jelek sekali. Tidak, aku tidak bisa diam saja. Dan melihat Lysander mengantar nyawa. Aku harus membawanya kembali. Teresa, kenapa kamu masih memikirkannya sekarang? Tunggu, aku ikut denganmu. Apa Venus sudah gila? Dia berani mengajukan syarat pada istri tuannya. Teresa tidak bilang padanya, dia adalah istriku. Kamu yang bunuh putraku. Benar itu aku. Lysander dari keluarga Lin Langya. Dulu ayahku, demi harta karun, rahasia Langya, mati di tangan ayahmu.
Selama bertahun-tahun ini, aku mencarimu. Berani sekali kau. Ayahmu punya waktu 20 tahun lebih lama untuk berlatih daripada ayahku. Tapi dia tetap mati di tangan ayahku. Keluarga Zuo. Keluarga pecundang. Bocah tengik, katakan lagi. Akan kukatakan 100 kali lagi. Keluarga Zuo semuanya pekundang. Pecundang muda itu mati di tanganku. Dan sekarang yang tua datang mengantar nyawa. Kalian ini sebenarnya sedang mengantre untuk mati satu persatu. Dasar bocah bermulut tajam. Tapi apapun yang kau katakan, pada akhirnya keluarga Linmu dimusnahkan keluarga Zuoku. Setelah aku bunuh kau hari ini, aku pastikan di dunia ini keluarga Lin akan punah. Kurasa aku akan membunuhmu duluan. Lalu aku akan memusnahkan seluruh keluarga Zuo untuk menenangkan arwah leluhurku. Bocah sombong yang tidak tahu diri. Apa kau pikir kau sendirian bisa mengalahkan 10 pelindung keluarga Zuo? Cukup bicaranya. Suruh 10 anjingmu itu maju bersamaan. Bocah sombong. Kau ingin mati. Akan kukabulkan. Serang. Semuanya berhenti. Semuanya berhenti sekarang. Venus, pemimpin CH. Jadi begitu. Pantas kau berani datang sendirian. Jadi CH, pelindungmu. Magnus, kau tahu siapa dia? Jika kau berani menyentuhnya hari ini, aku akan membunuhmu lebih dulu. Aku pimpin pasukanku habisi klan Zuo. Venus, jangan pikir aku takut. Sudah bertahun-tahun, aku sembunyikan tingkat kultivasiku. Sekarang, aku sudah lama mencapai ranah pembentukan inti. Kau bawa orang ke sini. Hari ini kau bisa mati di sini. Ranah pembentukan inti. Ini berkat kejadian waktu itu. Anggota keluarga Lin yang dibunuh ayahku. Aku pakai darah mereka untuk memadatkan inti darah. Hingga bisa terobos ke ranah pembentukan inti. Bocah. Demi sejarah itu, mayatmu akan kubiarkan utuh. Memaci. Tuan, Magnus melatih ilmu pengorbanan darah. Itu benar-benar keji. Biar orang-orangku menahan 10 pelindung itu dulu. Dan kita habisi Magnus bersama-sama. Tidak perlu, karena ini demi membalas dendam keluargaku. Sudah, sewajarnya aku yang melakukannya sendiri. Bocah, apa kau tahu? Betapa mengerikannya tahap core formation milikku. Mereka tidak perlu turun tangan. Aku hanya butuh satu serangan. Aku bunuh putramu pakai jarum ini. Dan kau akan kubunuh dengan cara yang sama. Berani kau sebut putraku? Serang dia, semua. Kupastikan dia hancur berkeping. Tuan, kau cepat pergi bantu dia. Tidak perlu. Dalam sekejap, 10 pelindung itu. Ini beda dewa dan manusia. Magnus, 10 anjingmu ini payah sekali. Dia menghabisi mereka dalam sekejap. 10 pelindung keluargaku. Bocah ini baru berusia 20 tahunan. Tapi dia bahkan lebih hebat daripada ayahnya dulu. Demi masa depan keluargaku, aku harus membunuhmu hari ini. Apa? Kau bahkan lebih banyak bicara daripada putramu. Ini baru permulaan. Selanjutnya, aku akan menghabisi seluruh keluarga Zuo. Sudah bertahun-tahun. Tuan, Anda jauh lebih kuat. Lepaskan. Jangan pegang. Sekarang kamu sudah punya nyonya. Lysander. Teresa! Lysander, syukurlah. Kamu tidak apa-apa. Mana mungkin terjadi sesuatu padaku? Hei Teresa! Lihat, orang keluarga Zuo ini. Sudah kuhajar semua. Jangan pura-pura lagi. Kalau saja kamu tidak menjual Teresa, mana mungkin mereka mau membantumu? Aku menjual Teresa. Kenapa aku sendiri tidak tahu? Masih saja berakting. Jika Teresa tak mau jadi pelayan wanita itu, pelayan pribadi 5 tahun. Kamu pikir CH akan membantumu? Kamu bersekongkol dengan wanita ini. Zoe, hentikan. Jangan salahkan Lysander. Aku melakukannya sendiri. Tunggu, aku bingung. Venus, ini kamu? Venus, Zoe dan Lysander tidak bermaksud begitu. Maafkan aku. Aku pasti akan menepati janjiku. Cepat katakan. Pelayan pribadi apa? Pelayan 5 tahun apa? Jelaskan padaku dengan jelas. Teresa, kenapa Lysander menjewer? Telinga pemimpin CH. Jangan tanya aku dulu. Aku juga sedang bingung. Jujur apa rencanamu?
Aduh, Tuan, jangan ditarik lagi. Aku cuma ingin menguji. Kak Teresa, layakkah dia jadi nyonyaku? Nyonya. Lysander, Venus memanggilmu, Guru. Siapa kau? Siapa lagi aku? Aku. Nyonya, Anda tak tahu guru saya sebenarnya. Lapor. Ketua, orang Zuo yang dikirim ke kota Jiang. Semuanya sudah dihabisi. Berikan perintah Anda. Bagus, beritahu Victor. Siap-siap. Aku balik ke ibu kota hari ini. Baik, Tuan. Guru, saya pamit sekarang. Saat guru dan nyonya datang ke ibu kota, ingatlah untuk mencariku. Aku takut mencarimu. Siapa tahu masalah apa kau buat nanti. Kalau begitu nyonya saja yang cari aku ya. Sampai jumpa nyonya. Sampai jumpa. Lysander ini, sebenarnya berapa banyak rahasia yang disembunyikan dariku? Apa katamu? Ayahku, 10 pelindung keluarga Zuoku, dan ahli yang dikirim ke kota Jiang. Semuanya tewas. Benar, Tuan Muda. Bahkan, berita ini didapatkan bawahanmu ini dengan mempertaruhkan nyawa. Mustahil. Itu mustahil. Keluarga Tang dari kota Jiang. Bagaimana mungkin mereka lakukan itu? Tuan Muda, kata informan, yang bergerak kali ini kemungkinan Seha. Apa katamu? Ceha, bagaimana mungkin keluarga Tang yang kelas 3 itu? Bagaimana mungkin mereka bisa mendapat bantuan dari Ceha? Ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus segera tinggalkan kerajaan naga. Siapkan pesawat. Aku berangkat sekarang. Baik, Tuan. Kakek. Kakek, kemana saja kakek? Selama bertahun-tahun ini. Ayah bilang 20 tahun yang lalu kakek. Dulu, saat kita mengepung keluarga Lin, pedang Luther memutus pembuluh jantungku. Aku hampir saja mati. Untungnya, pasangan Lin saat itu sudah di ujung tanduk. 10 pelindung hebat tewas bersama mereka. Saat aku sedang sekarat, aku berjuang merebut dari Luther. Giok kuno langya. Aku tidak menyangka benda ini benar-benar bisa menyambung nyawaku dan bahkan meningkatkan kultivasiku. 20 tahun terakhir, aku berkultivasi di pengasingan, jauh di gunung. Tak kusangka, baru kembali. Tragedi seperti ini malah terjadi. Keluarga Zuo pasti akan membalas dendam. Tapi kakek, ayah dan kakak tertuaku, dan 10 pelindung hebat keluarga Zuo, semuanya tewas. Hanya tersisa kita berdua, dan beberapa pengawal. Aku takut. Trent, kakek habiskan 20 tahun terakhir mengandalkan giok kuno langya. Aku sekarang telah mencapai alam Inate. Alam Inate adalah tingkatan di mana seseorang hanya selangkah lagi untuk menjadi dewa. Giok kuno langya punya kekuatan sehebat itu. Dulu, Luther bisa menyentuh ambang keabadian. Pasti karena giok kuno langya ini. Sayangnya, bakatku tidak sebagus dia. Jadi, aku tak bisa jadi dewa. Tapi apa? Kakek, cepat katakan. beberapa hari lalu, fenomena langit tunjukkan bahwa seorang dewa turun ke dunia. Giok kuno langya ini adalah kunci untuk memanggilnya. Bagus, Gek. Dengan bantuan sang petapa, keluarga Zuo akan aman. Posisi teratas di negara naga. Benar, tugas paling mendesak adalah gunakan darah basuh kehinaan keluarga Zuo. Cucu menantuku. Pemimpin Siha ini muridmu. Ya, waktu di gunung dulu, kebetulan aku memberinya beberapa arahan. Pantas saja. Akhir-akhir ini saat malam, ada suara tembakan di sekitar rumah. Jadi ternyata CH menghabisi keluarga Zuo sepenuhnya. Ayah mata jeli. Aku tak sangka Lysander punya kemampuan sehebat itu. Dia menantu sempurna bagi keluarga Tang. Ya, aku mau tangani sendiri. Tapi, ayah, kita berhutang budi pada Lysander. Kalau tidak, keluarga Tang pasti sangat kesulitan. Kamu benar. Ayo, kemari, menantuku. Silakan duduk. Mulai sekarang di rumah ini, kamu yang akan menempati kursi kehormatan.
muridku. Aku lewat kota River. Ayo makan bersamaku. Guru akhirnya menghubungiku. Semuanya sudah siap sekarang. Xavier harus bergegas. Segera laksanakan pernikahan Lysander dan Teresa. Segera berlangsung. Tentu, mari kita pilih hari baik. Dan adakan perayaan besar. Oh, ayah, kakek, untuk hal ini, bukankah terserah aku dan Lysander? Meskipun kami sudah mendaftar pernikahan, kami belum benar-benar berhubungan. Semoga dia tak benci aku. Hei, kami sedang bicara pernikahanmu dengan Teresa. Kamu masih saja lihat ponselmu. Soal pernikahan, bicarakan nanti saja. Aku harus pergi. Hei, tunggu! Ayah, apa Lysander tidak ingin menikahi Teresa? Teresa, katakan yang sejujurnya pada kakek. Kamu dan Lysander saat malam hari. Kakek, jangan tanya begitu dong. Lihat betapa senangnya Lysander. Dia pasti pergi menemui wanita genit. Ayo Teresa, akan kubawa kamu lihat dia. Apa? Hei Zoe, ayo cepat. Tunggu. Ayah, ini adalah... Wah. Guru, Anda sudah banyak berubah. Itu karena aku tidak sepertimu. Kamu nggak bisa dandan setelah turun gunung. Penampilan kayak gini. Mana mungkin istrimu suka sama kamu. Apa yang salah dengan penampilanku? Dia mengandalkan kekuatannya, bukan penampilannya. Lagi pula, Anda tidak memberiku uang saat aku turun gunung. Memangnya aku harus beli baju di mana? Teresa, lihat itu. Dia membawa wanita itu makan makanan barat. Sudah kubilang kan, dia kesini untuk menemui wanita genit. Aku sudah tahu kamu bakal bahas ini. Ini biaya pengobatan pasien-pasienmu selama bertahun-tahun. Mungkin lebih dari 100 miliar. Terima kasih, Guru. Teresa, lihat itu wanita penggoda. Dia kasih Lysander kartu hitam. Untuk dapat kartu itu, minimal deposit 10 juta. Dia dijadikan pria simpanan, dipelihara olehnya. Pertama kali ketemu Lysander, dia tak bisa bayar kaca mobil yang pecah. Sudah lama. Dia pasti sudah kehabisan uang sekarang. Aku melewatkan hal ini. Ini semua salahku. Jangan buang-buang uangnya. Belikan lebih banyak barang untuk istrimu. Perempuan sangat suka perhiasan. Kamu dengar aku tidak? Aku dengar, Guru. Hei, Teresa, tunggu aku. Oh, Teresa. Apa kamu merindukanku? Kenapa kamu melihatku seperti itu? Lysander, aku juga tidak punya banyak uang saat ini. Pakai ini buat jajan dulu. Nanti Tianya gantiin. Ambil. Tunggu. Kenapa kamu memberiku uang? Aku punya banyak uang. Aku tahu. Kamu punya uang sekarang. Tapi uang itu... Sudahlah. Aku tak mau kamu. Pakai uang wanita lain. Wanita lain? Kamu melihatnya, kan? Teresa, dengarkan. Wanita itu guruku. Uang itu memang milikku. Lysander. Apa menurutmu aku bisa percaya itu? Gadis semuda itu dan secantik itu adalah gurumu. Tidak. Bagaimana aku jelaskan padamu? Tidak apa-apa, Lysander. Tak perlu jelaskan semua ini. Dari awal, memang salahku. Aku pasti akan membalasmu 2 kali lipat nanti. Teresa. Kacau sekali ini. Teresa Lysander, jangan menoleh. Aku Teresa. Zoe. Zoe. Lysander, aku tahu pria sekuat dirimu, Teresa saja, takkan cukup untuk memuaskanmu. Sebenarnya, aku sudah lama menyukaimu. Tenang saja, ini akan jadi rahasia kita. Aku bisa jadi selingkuhanmu. Astaga, apa yang direncanakan Zoe? Pemuda sepertiku tak tahan dengan godaan semacam ini. Ada apa, Lysander? Apa kau tidak menyukaiku? Tubuhku pasti lebih bagus daripada Teresa. Lysander, kau sudah beristri. Kau tidak boleh hilaf. Sial, Lysander kecil.
Kenapa kau bangun? Kalau tidak berhenti sekarang, semuanya terlambat. Zoe, apa yang kau lakukan? Teganya, kau melakukan ini pada Teresa. Pria mana yang tidak sesekali tergoda? Tenang saja. Aku tidak akan memberitahu Teresa. Jangan bergerak. Zoe, itulah akibatnya kalau punya niat buruk. Mencoba menggoda pria tampan sepertiku, tapi aku tak salahkan kamu. Aku memang terlalu menawan. Cukup. Renungkanlah perbuatanmu. Teresa, kenapa kau ada di sini? Lysander, biarkan aku jelaskan. Dia mencintaiku. Dia tidak mencintaiku. Dia mencintaiku. Dia tidak mencintaiku. Dia mencintaiku. Dia tidak mencintaiku. Teresa, kamu tidak benar-benar jatuh cinta pada si brengsek itu kan? Zoe, aku tidak tahu. Awalnya dia menyelamatkan kakek. Aku hanya merasa berhutang budi padanya. Tapi kemudian dia banyak membantuku. Aku hanya... Baiklah, aku mengerti. Aku punya ide untuk melihat apakah Lysander benar-benar mencintaimu. Benarkah? Apa itu? Beritahu aku. Malam ini, kamu sengaja buat Lysander marah. Lalu aku akan pergi menggodanya. Jika dia tidak tergoda, maka itu pasti cinta sejati untukmu. Sepertinya ini bukan ide yang bagus. Kenapa? Takut aku akan merebut si brengsek itu. Apa yang perlu ditakutkan? Ayo lakukan. Oh, jadi begitu ceritanya. Jadi untuk mengujiku demi Teresa, kamu benar-benar habis-habisan ya? Aku rela melakukan apa saja demi sahabatku. Kamu bukan cuma bikin aku kaku, tapi juga gambar kepala babi di wajahku. Menjijikkan. Pria brengsek, tetaplah pria brengsek. Sudahlah, cukup. Lysander, jangan salahkan Zoe. Aku juga setuju. Seharusnya aku tak ragu padamu. Maafkan aku. Membosankan, mau tidur. Hey Lysander, kamu boleh pergi sekarang. Teresa milikku malam ini. Apa yang kamu lakukan? Aku peringatkan kamu. Jangan lakukan hal gila. Teresa masih di sini, membeku. Tidur sendiri, jomblo ngenes. Pelan-pelan, Lysander. Lysander, dasarnya lepaskan aku sekarang. Siapa juga yang mau menguping kalian berdua? Lysander, kalau dilihat begini, cukup tampan juga. Lebih tampan dari artis-artis. Lysander, kenapa kamu menatapku begitu? Teresa, aku tidak punya banyak pengalaman soal ini. Aku juga tidak tahu harus bagaimana. Aku juga nggak punya pengalaman. Ini juga pertama kalinya buat aku. Teresa, dia guruku. Uang itu biaya pengobatanku yang dia simpan. Katanya semua gadis suka perhiasan. Pertama kali ku beri cincin pada seorang gadis, suka. Aku suka, tapi yang paling aku suka adalah kamu. Hah? Ada apa denganmu, Nah? Kenapa kamu kelihatan lelah sekali? Aku tidak apa-apa, cuma agak capek. Sayang, sini bantu aku. Iya, sebentar. Aduh. Sini sayang. Kemarilah sayang. Ya ampun, apa yang kalian berdua lakukan semalam? Kakek, kenapa tanya banyak sekali? Baik, tak tanya lagi. Hahaha. Cucu menantuku tersayang, kamu kerja keras semalam. Hei, Arak obat yang kuberikan padamu itu, kalau itu manjur, nanti malam kubawakan lagi. aku abadi yang bermartabat. Mana mungkin aku butuh barang begitu? Kamu memang tidak akan membutuhkannya. Karena hari ini, kalian semua akan mati. Thomas,
Mau apa kamu kesini lagi? Aku kesini, tentu saja, untuk melihatmu mati. Teresa, lihatlah dirimu. Kalau saja dulu kamu menyerah padaku, semua ini tidak akan terjadi sekarang. Jadi kau Lysander, kau yang bunuh putra dan cucuku. Lalu kalau memang ya, Anak muda, aku tahu kamu cukup hebat. Tapi di atas langit masih ada langit. Dan ada kekuatan yang lebih tinggi lagi. Aura ini, mungkinkah ini Rana Inate? Tepat sekali. Berkat Jiok Kuno Langya, milik keluarga Lin. Jiok Kuno Langya, milik keluarga Lin. Kalau tidak, mungkin aku tak akan pernah mencapai ranah Inate seumur hidupku. Nah, bunuh diri tebus dosamu. Aku janji ampuni keluarga. Tang, asal mereka layani, aku seperti anjing. Lysander, jangan dengarkan dia. hanya ranah Inate. Beraninya cari mati di sini, keluarga Zuo mulut besar. Kamu, karena kamu menolak cara halus, maka aku sendiri yang akan turun tangan dan mengirimmu ke liang lahat untuk akhirnya menuntaskan dendam dengan keluarga Lin. Cucu menantu, hati-hati. Ranah Inet, cuma segini saja. Tak aku sangka kau semudah ini, tapi sangat kuat. Apa itu kata-kata terakhirmu? Jangan sombong, bocah. Meski kau lebih kuat dari kakekku. Terus kenapa? Apa kau benar-benar bisa lebih kuat dari seorang dewa? Seorang dewa. Benar, jangan kira aku tidak tahu. Keluargamu alasannya kau hebat di dunia bela diri. Karena bimbingan dewa. Jiok Kuno Langya adalah bukti yang ditinggalkan sang dewa. Tapi sekarang ada di tangan kami. Benar sekali Tuan Zuo. Cepat, panggil sang dewa. Dan hancurkan bocah ini. Lysander, kau harus pergi dari sini sekarang. Jika dia benar-benar memanggil dewa, kita dalam bahaya. Jangan khawatir. Siapapun yang muncul hari ini, semua akan mati. Berhasil. Lysander, sang dewa akan datang. Waktumu sudah habis. Apa? Ini tidak mungkin. Kenapa Jiok Kuno Langya menunjuk ke arahmu? Mungkinkah bahwa dewa yang kalian cari adalah aku? Apa? Tidak, itu tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Blake, jalanku menuju keabadian. Dibangun dengan darah seluruh keluargaku. Hari ini, aku akan membunuh kalian berdua. Sebagai persembahan untuk klanku. Dewa Lysander, aku salah. Tolong, ampuni nyawaku. Aku akan menjadi budakmu seumur hidupku. Lysander, diam. Di mana mereka? Kemana mereka pergi? Tuan Lysander, kumohon. Anggap saja, aku bukan siapa-siapa dan lepaskan aku. Aku tidak bisa melepaskanmu. Waktumu sudah tiba di kehidupan selanjutnya. Jadilah orang yang lebih baik. Ibu, ayah. Ini menantu kalian, Teresa. Ibu, ayah, mulai sekarang aku berjanji akan menjaga Lysander dengan baik. Oh, sayang, kenapa aku merasa ada sesuatu menendang di perutku? Cahaya emas anak dewa. Teresa, kau hamil. Benarkah? Itu luar biasa. Ini menakjubkan. Aku akan menjadi seorang ayah.